Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah kita akan dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saat teduh, instrumen Allah berada di bait sucinya. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencari yang sia-sia dan kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Dia di rumah kita masing-masing. Mari kita rendahkan hati, datang ke hadirat Tuhan dengan pujian, ku datang ke hadirat-Mu. Hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus.
Kita persilakan Pendeta Peter Samsudin pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan, bersyukur kepada Engkau karena pimpinan-Mu kami boleh datang untuk menyembah kepada Engkau. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau layakkan, kuduskan, ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak menyembah Engkau dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin seluruh ibadah hari ini, kiranya boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus sangat luar biasa dan ajaib. Dia sudah menyertai setiap kita melewati segala kesulitan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Saya yakin dan percaya Dia juga akan menyertai setiap kita yang percaya kepadanya di tahun yang akan datang, dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama menyembah Dia dengan satu pujian, Ajaib Kau Yesus. Sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam
Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita lihat di Lukas 12 ayat ke-13 sampai 21. Mari kita bacakan bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Lukas 12. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada hambanya, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat semua,
Salam damai sejahtera. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saudaraku tema kita adalah waspada pada ketamakan. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami, menuntun hidup kami supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan supaya ini menjadi suluh bagi jalan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saudara-saudara yang ada membawa Alkitab, silakan membuka Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang dari banyak orang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa itu tamak? Ya, topik kita pada hari ini adalah waspada pada ketamakan. Saudara, ketamakan atau juga disebut sebagai keserakahan umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak dengan maksud untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jadi ketamakan itu adalah keinginan, ya, untuk selalu memperoleh entah itu harta, benda-benda dan sebagainya sebanyak-banyaknya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani disebutnya sebagai kehausan untuk memiliki lebih banyak. Nah, barangkali saudara bertanya, "Wah, saya mungkin tidak tamak." Nah, saudara mungkin pernah membeli barang baru untuk menyimpan barang-barang lama agar ada ruang lagi bagi barang-barang yang lain. Atau saudara pernah pulang dan membawa sebuah kotak yang bagus sekali, dan suatu hari Anda mungkin berpikir akan memiliki beberapa barang untuk dimasukkan ke dalam kotak itu. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Waspada. Kadang-kadang terbesit di dalam hati kita yang terdalam, yaitu ketamakan yang barangkali saudara dan saya itu tidak menyadari atau tidak menganggapnya itu sebagai sebuah ketamakan. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya
iri hati dan tidak senang dengan kesuksesan orang lain. Mungkin pernah Anda begitu iri sekali dengan kehidupan orang lain sehingga Anda tidak dapat senang dengan kesuksesannya, kemampuannya, atau keberuntungannya. Dan Anda berkata, bagaimana dengan aku? Itu tidak adil. Kenapa bukan aku yang sukses? Kok dia yang sukses? Nah saudara, hati-hati, waspada. Jangan-jangan kita sudah masuk ke dalam perangkap ketamakan. Atau saudara pernah memiliki keinginan, ya aku ingin. Di dalam kosakata itu saudara, aku itu menjadi bagian yang paling penting. Aku perlu, ya. Aku ingin melakukan ini, aku harap aku akan tercapai. Aku dan aku. Hati-hati saudara. Jangan-jangan kita sudah termasuk ke dalam perangkap keserakahan. Jadi saudara perhatikan di sini, ada banyak sekali bentuk-bentuk atau jenis-jenis keserakahan. Saudara, keserakahan itu bisa berupa kita memiliki keinginan yang banyak sekali atau besar sekali, memiliki mobil yang banyak, ya. Para sultan di Indonesia ini saudara-saudara, saya lihat, wah, mereka mengumpulkan mobil-mobil yang eksotik, ya, mengumpulkan benda-benda yang luar biasa antiknya, ya. Jadi bentuk wujud daripada keserakahan itu bisa mengumpulkan benda-benda, uang, tanah, atau kekayaan lainnya. Tapi pernahkah saudara berpikir sebetulnya keserakahan itu juga bicara tentang misalnya perhatian, persetujuan orang lain, cinta, pengetahuan, kekuasaan, memegang kendali, menjadi benar dari diri sendiri, berkuasa dan ribuan yang lainnya. Kadang-kadang kita menuntut sesuatu yang seharusnya tidak perlu, supaya saudara dipuaskan, supaya saudara mendapatkan sesuatu. Jangan-jangan saudara ini juga adalah keserakahan yang sedang menyusup masuk ke dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya apa sih itu? Sebetulnya keserakahan itu bukanlah tentang semua hal-hal ini. Ini hanyalah gejala atau petunjuk kepada sebuah masalah yang ada di dalam kita. Yaitu apa saudara? Masalah kondisi dari hati kita. Jadi keserakahan itu atau ketamakan itu sebenarnya hanyalah cara untuk mengatasi perasaan yang ada di dalam hati kita. Apa itu saudara? Yaitu ingin mengatasi perasaan kekurangan, perasaan kehampaan diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang ini bukan bicara tentang memiliki cukup, ya bukan, tetapi bicara tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi cukup. Jadi ketika kita percaya bahwa diri kita itu kurang, misalnya ketika kita kehilangan kepercayaan pada diri kita sendiri, ketika kita merasa tidak cukup, maka kadang-kadang muncul yang namanya itu serakah, tamak. Atau kita menggunakan barang, ya, memakai orang lain untuk mengisi lubang di dalam hati kita. Jadi hati kita itu tidak pernah merasa dipuaskan dengan apapun yang dimasukkan ke dalam jiwa atau hati kita. Sehingga kita menuntut terus, baik dari orang maupun benda-benda untuk menguasai atau memuaskan hati kita. Jadi saudara, kita mesti sadar sekali. Keserakahan atau ketamakan itu begitu menipu kita, dan keserakahan itu meyakinkan kita bahwa jika kita memiliki banyak uang misalnya, harta, kendaraan, maka kita akan merasa nantinya kita akan bahagia, atau kita nanti akan merasa dipandang orang sebagai orang yang terhormat,
yang tinggi kedudukannya. Saudara-saudara, kita harus waspada. Tetapi juga kita mesti menyadari bahwa kitab suci memang tidak pernah mengutuk kekayaan. Tetapi yang Tuhan peringatkan kepada kita adalah Tuhan itu melarang kita untuk menjadikan uang atau harta itu sebagai sumber kebanggaan, sumber keamanan kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila kita berdoa seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, saudara perhatikan di sini, ketamakan itu menuntun banyak orang kepada kecurangan. Demi untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kita buat kecurangan sedikit, ya, atau kita buat kebohongan sedikit, supaya kita mendapatkan lebih, dan kita mengorbankan orang lain. Nah, saudaraku, Amsal tadi mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan atau kebohongan. Kenapa saudara yang kekasih? Karena di situ sebetulnya sudah terbersit ketamakan. Nah, firman Tuhan pada hari ini intinya adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak tergantung daripada kekayaan itu. Nah, lalu saudara, Yesus itu menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang kaya. Ia menyimpan hasil panennya yang berlimpah-limpah itu di dalam sebuah lumbung yang sudah diperbesar. Tujuannya adalah untuk bisa memuat lebih banyak hasil panen, lebih banyak hasil barang-barang yang ada dari usahanya. Lalu setelah itu firman Tuhan itu kemudian berkata, jiwaku, ada padamu banyak barang. Saudara perhatikan di sini, ada banyak barang, lalu kemudian tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Kemudian dengan senang dia berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20 mengatakan, tetapi Allah atau firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya sangat jelas, saudara. Apa yang disediakan oleh orang itu menjadi tidak berguna sebab malam itu nyawanya diambil daripadanya. Dia mati. Tidak ada gunanya. Jadi keamanan dan kebahagiaan tidak boleh diletakkan atau didasarkan kepada harta kekayaan. Hidup itu harus bergantung kepada Tuhan yang memberikan hidup. Barulah kita bisa menikmatinya. Saudara, ini tidak mengajarkan kita untuk malas atau tidak perlu bekerja. Tetapi dimaksudkan di sini adalah supaya hidup kita itu harus bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Ia yang memelihara hidup kita. Dan dialah yang memberi kepada kita waktu, kesempatan untuk menikmati segala hasil jerih lelah kita. Nah, saudara perhatikan di sini. Kita seringkali tidak ingin disebut bodoh.
Kita berpikir, saya pintar. Saya telah menggandakan uang, saya telah bekerja dengan cerdik dan sebagainya. Tetapi tanpa disadari kadang-kadang kita seperti orang ini. Nah, mari kita perhatikan. Kenapa orang ini disebut bodoh? Karena yang pertama, bodoh karena dia tidak beristirahat sampai semuanya menjadi beres. Dia katakan begini, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Kenapa saudaraku dia sebut bodoh dengan kalimat ini? Karena dia sedang menunda-nunda kesenangannya sampai kelimpahan itu tiba. Atau dia sudah memiliki kelimpahan yang cukup, tetapi dia menunggu lebih lagi sampai semuanya menjadi sesuai dengan rencananya, barulah dia bisa beristirahat. Setelah dia membangun lumbung yang lebih besar, mengisinya dengan penuh, maka dia baru mengatakan, sekarang tenanglah, makanlah, istirahatlah. Saudara, ada satu kisah. Ada seorang pengusaha kecil saja, atau sebut dia nelayan. Dia beristirahat di tepi pantai di bawah pohon kelapa, berjemur, bersenang-senang di situ. Lalu seorang kaya datang dengan mobilnya yang mewah. Dia turun dari situ, dia melihat ini orang malas sekali. Saya ini bekerja keras supaya menjadi sukses seperti ini. Dia ini cuma duduk-duduk di tepi pantai. Lalu dia datang kepada orang itu dan mengatakan, "Pak, ngapain Bapak di sini?" Lalu orang itu mengatakan, "Ya, beristirahat, menikmati pemandangan." "Bapak, kalau Bapak terus-menerus begini, Bapak akan jatuh miskin." Wah, Bapak itu kaget. "Apa maksud Bapak?" "Bapak mesti belajar, nanti saya kasih tahu caranya supaya saudara bisa hidup dengan tenang dan bahagia." "Apa itu?" "Saudara mesti rajin dan bekerja seperti saya ini. Kerja siang dan malam banting tulang. Bekerja lewat waktu. Nah, sekarang saudara lihat, saya punya mobil mewah. Saya memiliki segala sesuatu. Saya bisa menikmati hidup. Kalau Bapak mengikuti cara saya, pasti Bapak akan sukses seperti saya dan bisa menikmati pemandangan seperti ini." Lah, lalu Bapak itu menjawab, "Pak, saya sudah menikmatinya sekarang. Saya sudah menikmati alam yang indah ini." Saudara, kisah ini memang lucu. Tetapi itu menunjukkan kepada kita seperti orang kaya itu. Dia menunggu sampai segalanya sudah sempurna, baru bisa beristirahat. Kadang-kadang kita bodoh seperti itu. Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk menikmati dengan cukup. Kita akan mendengar doa Bapa kami. "Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya." Tuhan mengajar kita untuk bisa menikmati apa yang ada pada kita. Saudara, orang kaya ini bodoh. Dan yang kedua, kenapa dia disebut bodoh? Karena ia merasa yakin bahwa harta miliknya, dikatakan di situ, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Saudara, baru-baru ini kita mendengar ada banyak sekali terjadi kebakaran, mesti musim hujan. Ada seorang yang baru meninggalkan rumahnya untuk pergi berlibur. Ketika dia pergi, rumah yang ditinggalkannya itu habis terbakar. Nah, orang kaya ini, saudaraku, yang bodoh ini dikatakan, ia yakin sekali lumbung-lumbung yang lebih besar akan lebih aman dibanding dengan lumbung yang kecil yang sudah dipunyainya. Padahal, saudaraku yang kekasih, itu bisa saja habis terbakar di dalam semalam. Saudara-saudaraku, dia katakan ada tersedia makanan untuk bertahun-tahun ke depan.
Dia tidak menyadari terjadi sebuah perubahan yang datang secara tiba-tiba, yang kita tidak pernah prediksi. Seperti COVID-19 ini, saudara. Tiba-tiba saja usaha kita yang banyak, yang membutuhkan kos operasi begitu banyak, tiba-tiba berhenti. Nah, dalam kondisi berhenti ini kita harus mengeluarkan ekstra biaya, pemasukan tidak ada atau sedikit, tetapi biaya pengeluaran itu lebih banyak. Akhirnya beberapa orang yang kaya raya itu kemudian menjual hartanya, menutup usahanya karena tidak sanggup lagi. Perubahan itu terjadi begitu cepat. Firman Tuhan juga mengatakan, ingat, ngengat dan karat bisa merusaknya. Pencuri bisa datang dan mencurinya. Jadi orang ini bodoh karena dia hanya bergantung kepada kemampuannya berpikir, ya, kemampuannya berhitung. Yang ketiga, kita melihat kenapa dia bodoh. Karena ia mengandalkan diri pada rasa ketenangan tertentu. Ya, ia mengandalkan ketenangan melalui apa, saudara? Melalui harta yang berlimpah-limpah untuk dunia ini saja. Padahal, saudaraku, ada banyak hal yang membuat orang tidak tenang di tengah-tengah kelimpahannya. Apa itu, saudara? Misalnya, penderitaan, penyakit. Itu bisa menghilangkan ketenangan kita. Hubungan-hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga kita, istri anak kita. Dan teristimewa, hati nurani yang salah. Barangkali kita melakukan banyak hal yang keliru. Itu dapat merampok, dapat merampas ketenangan diri seseorang yang memiliki seluruh kekayaan di dunia ini. Jadi saudara, kita mesti waspada. Kadang-kadang kita hanya bergantung kepada satu hal ini saja. Dan kita katakan dengan uang ini, saya akan senang. Tetapi banyak faktor yang membuat atau yang merampas sukacita kita. Orang kaya ini disebut bodoh. Dan yang terakhir, saudaraku, bodoh karena dia sebetulnya tidak ada jaminan keamanan dan kebahagiaan pada harta. Saya pernah ketemu dengan seorang yang kaya sekali, saudaraku. Nah, kita bersyukur karena memiliki sebuah usaha hutan kayu yang sangat banyak di zaman-zaman Orde Baru. Itu kayanya luar biasa, saudaraku. Dia katakan begini, ini harta saya 7 turunan tidak akan habis dimakan. Dan ternyata, saudaraku, setelah semua peristiwa itu berlalu, dan saya melihat sendiri anaknya, cucunya, ada yang narkoba, ada yang dugem, ada yang judi dan sebagainya. Semua harta sudah dibagi-bagikan dan keluarga itu ribut satu dengan yang lain. Belum sampai 7 turunan, harta itu sudah hampir habis. Tidak ada jaminan, baik keamanan dan juga kebahagiaan. Sebab yang menghabiskan harta kita itu juga lebih banyak. Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan mungkin orang lain yang tidak tahu menahu bisa menghabiskan usaha yang dikerjakannya sendiri. Seorang kaya, Rockefeller, dia pernah berkata begini, saudara. Saya telah menghasilkan jutaan dolar, tetapi mereka tidak memberi saya kebahagiaan. Kemudian dia berkata lagi, orang termiskin yang saya kenal adalah orang yang tidak memiliki apa-apa selain uang. Saya ulangi ya, orang termiskin yang saya kenal adalah orang yang tidak memiliki apa-apa selain uang.
Mungkin dia tidak punya kasih sayang, cuma ada uang. Tidak punya rasa aman, cuma ada uang. Orang ini sangat miskin. Itu sebabnya peribahasa Romawi menyatakan seperti ini. Uang itu seperti air laut. Semakin banyak Anda meminumnya, semakin Anda merasa haus. Jadi orang itu, saudaraku yang kekasih, yang tamak itu tidak akan pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Lalu saudara, bagaimana agar saya bisa kaya? Karena di sini dikatakan orang itu tidak kaya di hadapan Allah. Lalu bagaimana agar saudara dan saya bisa kaya di hadapan Allah? Simple. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang puas, ya, merasa cukup. Ya, seperti apakah orang yang berpuas hati itu? Orang yang berpuas hati adalah orang yang memfokuskan perhatian pada harta yang kekal dan bukan pada kekayaan yang sementara. Jadi ini adalah orang yang mengalami kualitas-kualitas ilahi di dalam hidupnya dan tanpa terganggu oleh persoalan-persoalan dunia ini. Inilah orang yang puas. Fokusnya kepada sesuatu yang ada di surga. Benjamin Franklin mengatakan, ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin, sedangkan berpuas hati membuat orang miskin menjadi kaya. Jadi inilah saudara-saudaraku, pola di mana kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan, yaitu kita puas. Yang kedua, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita tidak diberkati oleh Tuhan untuk menimbun kekayaan kita untuk diri kita sendiri. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dan kita diberkati untuk membangun kerajaan Allah. Nasihat pemazmur mengatakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Mazmur 62 ayat 11. Alkitab juga mengatakan, ada orang yang memberi dengan cuma-cuma, ya, dan bertumbuh menjadi kaya raya, tidak habis-habisnya. Orang yang berhemat tidak menjadi kaya. Orang yang membagi-bagikan hartanya, boros kepada orang-orang yang miskin, dia malah justru bertambah kaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi berkat. Akhirnya saudaraku, Alkitab mengatakan kita harus menghormati Tuhan dengan buah sulung dari persembahan atau dari semua harta kita. Kita bagikan sebagai persembahan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Saudara, jika kita menghormati Tuhan dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, maka Tuhan akan memberkati dengan lebih banyak, sehingga kita dapat menghormati Dia dengan lebih banyak lagi. Saudara, James Elliot pernah mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan begini, bijaklah orang yang melepas apa yang tidak bisa disimpannya untuk memperoleh apa yang tidak bisa hilang. Apakah saudara rela melepas apa yang tidak bisa Anda simpan untuk memperoleh apa yang tidak bisa hilang, yaitu kehidupan yang kekal itu? Saudara, sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan
untuk mengoreksi apakah kita ini adalah seorang yang tamak atau tidak. Yang pertama, apakah Anda menikmati waktu bersama keluarga Anda? Menikmatinya tanpa ada kekhawatiran, kekurangan dan sebagainya. Nikmati dengan anak-anak Anda, nikmati dengan suami atau istri Anda. Yang kedua, apakah Anda menggunakan barang-barang Anda atau Anda sekedar untuk menumpuknya? Saudara, perhatikan di lemari Anda, perhatikan di tempat-tempat tidur Anda. Apakah saudara menumpuknya? Yang ketiga, apakah Anda memusatkan perhatian Anda untuk memperoleh hal-hal yang menurut Anda akan membuat hidup Anda bahagia? Apakah Anda memusatkan perhatian itu? Yang keempat, apakah Anda bersuka cita atas kekayaan yang tidak dapat dibeli dengan uang? Apa itu? Kesehatan, kemerdekaan, nama baik, hati nurani yang suci, murni, dan keselamatan kekal yang kita peroleh dibanding dengan harta yang sifatnya itu sementara. Dan yang terakhir, apakah Anda percaya bahwa Allah telah memenuhi seluruh kebutuhan Anda? Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati. Kita akan menjalankan persembahan. Jemaat bisa mentransfernya langsung ke Gereja Kristen Jakarta Muara Karang. Kita minta Lilis untuk pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Saat ini kami ada memberikan sedikit persembahan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya dengan senang hati dan juga persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, memimpin yang mengelola akan dana ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak-Mu yang telah memberi ataupun yang belum memberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur. Kami mau
persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita naikkan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Peter Syamsuddin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum pulang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kuasa, pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus Allah yang Tritunggal akan menyertai, memimpin kehidupan saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.